Contoh misalnya Yusuf. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf? Masa lalunya buruk, ya kan? Masa lalunya begitu sangat sulit, penuh dengan kegagalan demi kegagalan. Rasa-rasanya cuman batu karang yang keras. Rasa-rasanya yang ditemui sama perjalanan kehidupan Yusuf cuman kesulitan, kegagalan, situasi yang buruk. Tidak ada manisnya, tidak ada indahnya hidup orang namanya Yusuf. Berkali-kali jatuh dalam kesulitan dan kegagalan. Kita tahu itu kan. Dari mulai dia dibuang dalam sumur sama kakak-kakaknya. Sampai kemudian kakak-kakaknya jual dia jadi budak di Mesir. Coba Anda bayangkan apa yang bisa diharapkan buat masa depan seorang yang jadi budak. Budak bukan orang merdeka, dia gak punya hak kehidupan. Tuan yang beli dia itu yang punya hak atas kemerdekaan hidupnya. Bahkan difitnah, masuk penjara, difitnah jadi seorang pejinah pemerkosa. Gak ada manisnya. Tapi kita lihat, seorang budak belian yang bernama Yusuf yang penuh kegagalan di tanah Mesir. Sampai masuk penjara jadi narapidana. Itu sudah titik yang paling bawah kegagalan masa buruk kehidupan Yusuf. Tapi lihat, tepat pada waktunya. Saya katakan sekali lagi, tepat pada waktunya Tuhan angkat kehidupan Yusuf. Jadi seorang raja muda setelah Fir'aun. Jadi seorang perdana menteri di tanah Mesir dan seterusnya. Dia menjadi orang yang sangat sukses. Dia menjadi seorang yang masa depannya cerah. Tapi masa lalunya begitu buruk. Anda kalau mau contoh yang lain. Misalnya Yefta. Yefta itu kurang buruk bagaimana masa lalunya. Masa lalu sangat gagal. Masa lalunya sangat buruk. Orang yang bernama Yefta. Seorang hakim di tanah Israel. Itu masa lalunya jelek. Anak haram. Anda tahu itu? Anak seorang perempuan sundal. Dia dilahirkan di luar pernikahan. Bahkan dia jadi kotoran masyarakat. Keluarganya usir dia. Masyarakat tua-tua Israel usir dia. Gak seneng lihat kehidupan Yefta. Pergi kamu. Diusir. Menjadi orang yang tertolak di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Itu menyakitkan. Bukankah itu masa lalu yang buruk? Bukankah itu satu kegagalan yang sangat parah sampai masyarakat pun menolak, membuang dia. Akhirnya apa? Jadi perampok, jadi kepala perampok. Jadi orang yang jahat dia. Menjadi gerombolan-gerombolan perampok dia yang pimpin. Kurang jelek bagaimana? Kalau kita dengar menjadi kepala garong, kepala perampok. Imajinasi kita mengatakan, wih masa lalu yang sangat jelek seorang penjahat. Anak haram, anak seorang pelacur perempuan sundal. Kurang buruk bagaimana dari yang saya ceritakan sama saudara. Tapi Anda lihat, orang asal dia mau bangkit, tetap mau bersandar pada Tuhan. Lepaskan kekecewaan, lepaskan kepahitan. Tuhan tepat pada waktunya masih bisa bangkitkan dia. Bangkit kehidupan Yefta. Tuhan pilih dia, dipakai dia menjadi hakim di antara orang Israel. Bahkan dia menjadi pahlawan Israel, orang bernama Yefta ini. Dan masih banyak tentunya contoh yang lain. Dari ayat yang kita baca Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Ini tokoh bernama Yosua. Siapakah Yosua? Cuman seorang hamba. Siapakah Yosua? Seorang bujang, seorang abdi. Coba Anda bisa berpikir dengan jelas, dengan terang dan gamblang. Seorang bujang hanya hamba. Cuman angkat-angkat tasnya Musa gitu ya. Seorang bujang masa depan seperti apa yang diharapkan. Tapi kita lihat tepat pada waktunya. Seorang hamba abdi yang bernama Yosua. Tuhan angkat tinggi kehidupannya. Menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Bahkan saya katakan, saya suka sebut Yosua ini lebih berhasil daripada Musa. Bagaimana tidak? Nabi Musa itu hanya berhasil membawa bangsa Israel hanya di border perbatasan saja. Yosua lah yang berhasil menuntaskan tugas daripada Allah kepada Musa. Musa gagal. Yosua yang berhasil menuntaskan visinya Tuhan masuk tanah Kanaan. Israel
gemilang dibawa Yosua masuk ke tanah Kanaan, menikmati janji tanah yang diberkati Tuhan dengan susu dan madu. Tapi kita lihat masa lalu Yosua, dia seorang hamba saja, bujang, seorang abdi. Tapi tepat pada waktunya Tuhan angkat dia. Saya sengaja menceritakan 3 tokoh ini kepada saudara. Sebetulnya apa yang saya coba mau sampaikan sama saudara? Yang saya mau coba sampaikan kepada Anda, lihat gambar PowerPoint pertama ini. Dalam setiap peristiwa, apapun dalam hidup kita, saya ulang sekali lagi. Dalam setiap peristiwa apapun dalam hidup kita, yang harus kita lihat adalah Tuhan itu ada di tengah-tengah setiap peristiwa yang kita jalani. Mau peristiwa menyenangkan dalam hidup ini, ya, peristiwa yang buruk, peristiwa kegagalan, apa saja. Mau sukses, mau berhasil, kegagalan, hal yang sulit, peristiwa yang buruk, saya mau katakan kita harus bisa melihat Tuhan di tengah-tengah perjalanan peristiwa kehidupan kita. Di tengah kegagalan, Anda harus bisa melihat Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit dalam perjalanan hidup kita, Anda harus tetap bisa lihat Tuhan dalam peristiwa sulit yang kita hadapi. Kalau enggak, Anda gak bisa lihat Tuhan dalam peristiwa perjalanan kehidupan kita. Anda tahu apa yang terjadi? Anda akan jadi orang Kristen yang kebingungan. Anda percaya Tuhan, tapi Anda bingung. Anda akan jadi stres, Anda akan jadi frustasi, Anda akan jadi putus asa. Kenapa? Gak bisa lihat Tuhan dalam kesukaran. Gak bisa lihat Tuhan dalam proses kesulitan, kegagalan kita hadapi. Anda akan putus asa. Bukan hanya dalam kesulitan kita bisa lihat Tuhan. Dalam keberhasilan pun saat kita sukses, Anda harus bisa lihat Tuhan. Saya kasih contoh di gambar ini. Bangsa Israel itu bangsa yang kurang apa ya? Tidak masuk akal, saya suka bilang sama saudara, bangsa ini bisa gagal masuk tanah Kanaan. Di luar pemikiran kita, di luar nalar kita gitu loh. Kok bisa bangsa ini gagal masuk tanah Kanaan? Disertai Tuhan secara langsung. Iya kan? Saya baca ya, lihat gambar ini ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang gagal melihat bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. 40 tahun mereka hidup dalam mujizat. Mereka tidak kerja. Tapi begitu bangun pagi ketika matahari belum terbit. Bangun pagi sudah ada makanan yang di-dropping dari sorga. Roti malaikat mana. Tiap hari mereka makan. Droppingnya mana itu roti malaikat dari sorga yang diturunkan tiap hari Tuhan kasih makan mereka. Mereka gagal melihat, gagal paham istilahnya. Mereka gak bisa melihat bahwa itu ada Tuhan di situ. Berkat datang, ada gini loh. Hanya orang yang mata rohaninya tajam, saya ulang, hanya orang Kristen. Hanya orang percaya yang punya mata rohani, mata iman yang tajam itu bisa melihat Tuhan. Ada Tuhan dalam peristiwa ini. Apa Anda memandang sepi berkat Tuhan? Apa kita jadi orang Kristen yang memandang sepi mujizatnya, pertolongannya. Sampai kita gagal paham tidak bisa melihat Tuhan. Orang yang mata imannya tajam dia bisa melihat Tuhan. Ini karena Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan nggak mungkin aku alami ini. Israel gagal di situ. Dikasih makan tiap hari dengan roti malaikat. Itu harusnya mereka melihat ada Tuhan. Gunung batu memancarkan air. Gunung batu itu benda yang paling keras. Tapi bisa memancarkan air minum untuk 3 juta atau 2 juta orang Israel. Harusnya ketika mereka melihat mujizat yang tiada taranya itu, gunung batu jadi mata air buat mereka. Mereka harus bisa melihat ada Tuhan di sini. Kalau nggak ada Tuhan nggak mungkin. Apa mereka berpikir itu peristiwa kebetulan? Saran saya sama saudara sebagai hamba Tuhan, jangan Anda pernah berpikir setiap peristiwa yang kita alami, keberkatan job, proyek, mujizat, kesembuhan, apa saja yang datang yang kita alami dalam hidup kita. Jangan pernah berpikir itu kebetulan. Saya mau kasih tahu, kalau satu peristiwa yang kita alami, berkat misalnya datang sama kita, rezeki datang sama kita, kita pikir itu kebetulan, aku kenal sama dia,
pengusaha itu teman saya yang kasih proyek. Anda berpikir itu kebetulan ketemu sama dia? Yang namanya kebetulan, saya ulang, yang namanya kebetulan di dunia ini tidak terulang 2 kali sama saudara. Karena Anda berpikir ini kebetulan, kebetulan tidak akan terulang. Kemungkinannya kecil terulang kembali peristiwa mujizat sama saudara. Kalau Anda berpikir itu kebetulan, tapi kalau engkau berpikir mujizat, berkat Anda terima, ini karena Tuhan. Ada Tuhan campur tangan, ini pekerjaan Tuhan. Saya percaya mujizat yang sama Anda alami itu bisa berulang berkali-kali sama saudara. Karena yang buat itu Tuhan untuk saudara. Jangan gagal melihat. Israel itu bangsa yang gagal melihat. Bayangkan tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Yang membuat malam hari mereka tidak kedinginan, tidak kegelapan. Terang, awan itu berpijar jadi api. Siang hari dipayungi dengan awan sehingga mereka tidak kepanasan. Mereka tidak bisa melihat itu ada Tuhan. Itu ada kehadirannya. Israel bangsa yang gagal melihat Tuhan ketika Tuhan ada bersama mereka. Gak bisa melihat semua peristiwa itu Tuhan terlibat. Ada lihat akibatnya apa? Mereka kebingungan. Nanti begitu hadapi kesukaran, hadapi kesulitan, ngomel mereka. Iya kan? Bersungut-sungut mereka, lemah mereka. Frustasi mereka, mudah putus asa mereka. Begitu hadapi tantangan, mulutnya ngomel berkata, mati kita di sini. Lebih baik kita kembali ke Mesir saja. Kami ingat akan ikan bakar, semangka dan seterusnya. Ingat yang di Mesir, gak berani hadapi masa depan. Mereka berkata apa? Kita gak bisa masuk tanah Kanaan. Mereka besar, kita mati dan seterusnya. Kebingungan, frustasi, kenapa? Gak bisa lihat Tuhan. Makanya bagian pertama saya ingin sodorkan, sampaikan sama saudara begini. Biarlah kita bisa melihat Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang kita jalani ini. Kalau enggak, frustasi loh kita. Kalau enggak kita akan gagal. Coba Anda lihat gambar berikutnya. Kalau kita dapat melihat Tuhan di tengah setiap peristiwa hidup kita, sebenarnya masalah kita selesai dengan sendirinya. Israel hadapi kesulitan, ketakutan mereka. Kenapa? Karena gak bisa lihat Tuhan. Tapi sebetulnya dalam peristiwa apapun, kegagalankah, kesulitankah yang kita hadapi, asal kita bisa lihat Tuhan di peristiwa itu, ada Tuhan di situ. Saya yakin dengan sendirinya kesukaran kita, masalah kita itu selesai dengan sendirinya. Ada mau contoh yang sangat populer saya kasih tahu, Elia sama bujangnya, Elisa sama bujangnya. Satu kali ketika bujangnya Nabi Elisa kemungkinan besar bernama Gehasi itu buka pintu pondok Nabi di Dotan. Begitu buka pintu dia ketakutan. Kenapa ketakutan? Melihat tentara Aram itu mengepung pondok Nabi. Itu ribuan mengepung tentara. Gak ada jalan keluar. Makanya dia ketok pintu kamarnya Nabi Elisa yang mungkin sedang berdoa saat itu. Dikasih tahu. Nabi Elisa, binasa kita mati, celaka kita, mati kita. Ngomong dengan ketakutan, tapi anehnya Nabi Elisa tidak ketakutan. Apakah Nabi Elisa tidak tahu bahwa mereka sedang dikepung? Barusan diberitahu sama yang namanya Gehasi, bujangnya itu. Tapi Elisa tenang saja. Elisa tidak ketakutan. Orang Jawa katakan Elisa tidak ngeper sama sekali, hatinya tenang. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Alkitab. Dia tenang saja, gak ada unsur ketakutan. Kenapa? Karena dia bisa melihat Tuhan dalam setiap peristiwa. Malah dia berdoa dalam 2 Raja pasal 6 ayat 15, 16, 17. Dia doa itu buat bujangnya. Tuhan celikkan matanya supaya dia bisa melihat. Tuhan celikkan matanya. Apa yang dia lihat? Betul kata Nabi Elisa. Kenapa dia tenang? Karena akhirnya dia melihat seperti Elisa lihat. Itu para malaikat sorga itu ada mengelilingi pondok Nabi. Jumlah mereka lebih banyak. Elisa berkata, kenapa kamu takut? Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Gehasi melihat, bujangnya melihat. Itu bala tentara malaikat sorga itu dengan kuda dan kereta berapi. Itu di belakang mereka, di balik gunung semuanya begitu banyak. Akhirnya hilang ketakutannya. Sederhana saja. Kenapa ketakutan hilang? Melihat Tuhan dalam setiap peristiwa. Otomatis kesukaran kita selesai dengan sendirinya. Saudara mesti percaya ya, Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita.
Ibrani 13 ayat 5b katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Pegang ini sebagai satu kebenaran, keyakinan dalam diri kita. Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Anda jangan gagal paham, gak bisa lihat Tuhan. Anda harus bisa lihat Tuhan dalam setiap peristiwa. Kegagalankah, situasi yang burukkah, Anda tetap harus bisa melihat Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Coba Anda bisa mulai chatting mulai dari sekarang. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupku. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupku. Di masa sukar pun Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupku. Anda belajar seperti Elisa. Anda belajar seperti Yosua. Anda belajar seperti Daniel. Anda belajar seperti Yusuf. Tidak ada omelan. Kenapa tidak ngomel? Karena dia bisa lihat Tuhan dalam keterpurukannya. Dia yakin Tuhan sekali-kali tidak pernah tinggalkan aku. Gagal paham tidak bisa melihat Tuhan akan menjadikan Anda orang yang susah payah. Anda merasa aku ini orang yang paling menderita di muka bumi. Orang yang mudah ngomel. Kenapa? Gagal paham tidak bisa lihat Tuhan. Mazmur 23 ayat yang keempat. Kita lihat kisah tentang Daud. Coba jemaat Tuhan, mari sama-sama kita baca dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, ayat yang tidak asing buat kita. Tentunya 1, 2, dan 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kenapa Daud bisa melewati lembah kekelaman? Kenapa Daud bisa melewati lembah-lembah yang sulit, jalan yang curam, kesukaran. Dia bisa melewati setiap ketakutan yang mengerikan, kegagalan yang terjadi. Dia bisa lewat itu, kenapa? Karena dia punya keyakinan, dia gak takut. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Daud yakin melewati lembah bayang-bayang maut, lembah yang gelap, yang kelam. Dia yakin begini, ada Tuhan besertaku. Dia bisa lihat Tuhan dalam kesukarannya. Kuncinya adalah bisa melihat Tuhan dalam kesulitan, kegagalan setiap kita. Kalau kita gagal melihat Tuhan, yang terjadi adalah ketakutan. Kita mulai frustasi, kita mulai ngomel. Kita gak punya kekuatan melewati kesukaran, kegagalan kita. Nah, sekarang saya ajak saudara melihat kembali ayat yang kita baca pertama tadi. Saya mau baca ulang sedikit ini ayat ya. Yosua 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Lihat, perhatikan baik-baik ayat ini. Tuhan ngomong sama Yosua yang dipilihnya menggantikan Nabi Musa. Hanya kata Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Perhatikan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Lihat kalimat ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Lihat, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Perhatikan kalimat ini, perhatikan kalimat ini baik-baik. Sebab dikatakan apa? Dengan demikian dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat dalam ayat ini dikatakan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berapa banyak di antara saudara ingin mengalami seperti yang Tuhan janjikan kepada Yosua. Seorang yang masa lalunya penuh kegagalan. Seorang masa lalunya tidak terlalu baik, buruk dan sulit. Cuman hamba, cuman bujang, cuman ikut saja. Tapi kemudian pada waktunya diangkat. Tuhan janjikan perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak di antara saudara mau berhasil kehidupan saudara pada saat pagi ini? Kalau Anda ingin berhasil, coba aplikasikan iman saudara, berkatakan, saya ingin berhasil di dalam Tuhan. Saya ingin berhasil di dalam Tuhan. Meskipun jangan dilihat kesukaranmu. Jangan dilihat kegagalanmu saat ini, tapi engkau punya iman berkata, saya ingin berhasil dalam hidupku.
Anda katakan saya ingin berhasil. Di dalam Tuhan ada keberhasilan. Ini dijanjikan. Tapi yang menarik di ayat ini dikatakan dengan demikian, sebab dengan demikian dikatakan perjalananmu akan berhasil. Coba bilang sama-sama saya, perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil. Jadi ternyata keberhasilan atau kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Ternyata Alkitab Tuhan katakan kesuksesan, keberhasilan itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Saya mau katakan dengan tegas pagi ini lewat pewahyuan, pengajaran firman Allah Tuhan singkapkan. Ayat ini mengatakan begini, bahwa kesuksesan, keberhasilan itu bukan tujuan orang Kristen, itu bukan tujuan kita. Jangan Anda potong perkataan saya. Oh, nanti setelah doa pagi Anda berkata, oh katanya pendeta Yohanes mengajar kita orang Kristen gak boleh berhasil. Saya gak ngomong itu loh saudara ya. Saya tidak berkata orang Kristen tidak bisa dan tidak boleh berhasil. Enggak. Tapi yang saya katakan bahwa keberhasilan itu adalah sebuah perjalanan iman. Perjalananmu akan berhasil. Keberhasilan sebuah perjalanan iman. Keberhasilan bukan tujuan. Makanya sangat malang, sangat bodoh saya katakan. Kalau kita jadi orang Kristen, keberhasilan, kesuksesan kita jadikan tujuan hidup kita. Keberhasilan itu sebuah perjalanan iman. Jadi kalau kita berjalan dalam iman bersama Yesus, tidak bimbang, tidak ragu. Kita jalani kesukaran, kita jalani hidup iman ini bersama dengan Tuhan. Di depan kita, di kanan kiri perjalanan kita, itu ada keberhasilan. Ada keberhasilan, Anda dapatkan keberhasilan, Anda mengalami keberhasilan dalam perjalanan kita ke depan. Ada keberhasilan, tapi jangan dijadikan keberhasilan jadi tujuan kita. Keberhasilan bukan tujuan. Nah ini konyol, ini ironis. Banyak orang Kristen tinggalkan Tuhan, tinggalkan panggilan Tuhan, tinggalkan pelayanan demi tujuan kesuksesan. Anda keliru, saya mau katakan, Anda gak pernah sukses, Anda gak pernah berhasil, Anda mimpi. Tuhan kalau kasih keberhasilan itu luar biasa. Bukan tujuan loh. Dalam perjalanan kita sambil melayani Tuhan. Berjalan dalam iman bahkan dalam tetes air mata. Di depan saudara akan jumpa keberhasilan. Kanan kiri kita ada keberhasilan. Hidup ini cuma ada dua pilihan. Saya ulang. Hidup kita di dunia ini cuma ada dua pilihan. Gagal, berhasil. Tentu kita tidak mau hidup kita gagal kan? Tidak ada orang ingin mengalami kegagalan dalam hidupnya. Semua orang pengen berhasil. Tapi ingat, keberhasilan itu sebuah perjalanan. Bukan tujuan. Anda harus tahu ya, tujuan kekristenan kita, panggilan kita tertinggi. Tujuan panggilan tertinggi jadi orang Kristen adalah Roma 8 ayat 28. Apa itu? Kalau Anda baca ayat ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dari semula ditentukan saja kita dipanggil. Apa tujuan kekristenan kita? Serupa dengan anaknya, serupa dengan Kristus. Ini loh tujuan kita. Ini loh tujuan kekristenan. Kalau Anda mau menjadikan satu tujuan, tujuan kita serupa dengan Kristus. Nah, dalam perjalanan kita ke sana mencapai keserupaan dengan Kristus. Di depan perjalanan kita mencapai ke sana, kanan kiri kita di depan kita mendapatkan yang namanya keberhasilan. Tapi fokusnya tujuan apa? Serupa seperti Kristus. Makin diubahkan kehidupan kita, makin diperbaharui jadi ciptaan yang baru, makin serupa dengan Kristus. Itu tujuan hidup kita. Jadi jangan salah, tujuan kita bukan sukses. Sukses itu perjalanan. Di tengah kita berjalan. Jadi jangan dipotong perkataan saya. Oh kata pendeta Yohanes kita gak boleh sukses, gak bisa sukses. Siapa bilang? Saya banyak melihat orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hidupnya makin diubahkan. Dia mengalami kesuksesan luar biasa. Ada banyak tokoh-tokoh Kristen tuh orang-orang sukses. Ada banyak orang-orang terkaya di Indonesia. Mungkin salah satunya yang nomor 10 terkaya, itu pun orang takut akan Tuhan.
Ya, orang-orang yang selalu memperkatakan nama Tuhan, siapa bilang nggak bisa sukses? Boleh sukses. Ya, saudara, ada banyak orang kalau menjadikan kesuksesan sebagai satu tujuan hidupnya, orang sukses, ya, dalam karirnya, pekerjaan, tapi banyak gagal dalam hidupnya. Anda nangkap maksud saya enggak? Ada banyak orang sukses, ya, tapi gagal dalam hidup. Menjerit hatinya, enggak pengen seperti ini. Satu kali Anda lihat gambar ini, Anda pasti tahu seorang bernama Jack Ma. Seorang yang pernah menggoncangkan dalam dunia bisnis online dengan aplikasi Alibaba-nya itu ya. Luar biasa, ini menjadi satu gurita raksasa luar biasa dengan online bisnis yang namanya Alibaba itu. Satu kali dia diundang di acara anak-anak muda semacam seminar memakasih motivasi. Jadi dia jadi motivator gitu. Memotivasi anak-anak muda supaya bisa menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Rupanya ada seorang anak muda yang bertanya kepada motivator, kepada orang sukses yang mungkin terkaya di Cina yang bernama Jack Ma. Anak muda bertanya gini, Bapak Jack Ma, apa yang pernah Anda sesali seumur hidup Anda setelah Anda menjadi orang yang sangat sukses dan hebat seperti sekarang ini? Apa yang Anda sesali seumur hidup Anda setelah Anda jadi orang yang sukses seperti dan hebat seperti saat ini? Jack Ma katakan persis yang saya tulis ada di depan saudara, screen saudara. Dia berkata begini, yang pernah ku sesali dalam hidupku adalah ketika istriku berkata, aku adalah milik Alibaba. Aplikasi online-nya bukan milik keluarga. Itu penyesalannya dia. Tapi mau lepas gak bisa. Dia sukses hebat luar biasa, tapi dalam hatinya dia menjerit, aku gak pengen seperti ini. Tapi dia gak bisa lepas dari bisnisnya itu. Ya, tapi dalam hatinya dia kehilangan keluarganya. Keluarganya pun menjerit kehilangan dia. Waktunya sebagian besar itu habis untuk pekerjaannya. Dia sukses secara bisnis. Tetapi dia gagal sebetulnya dalam hidupnya. Ada banyak orang sukses tapi gagal di hidup. Makanya saya mau tunjukkan sama saudara. Kalau toh hari ini ada di antara saudara gagal berkali-kali. Saya dengan cepat tunjukkan satu ayat saja. Saya baca ayat saja ya, Amsal 24 ayat 16. Saya baca begini kata Alkitab. Salomo yang berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. 7 kali jatuh. Ini boleh gambaran 7 kali jatuh, ini kegagalan yang sempurna, kejatuhan sempurna. Tetapi orang pasti akan roboh dalam bencana, gak bisa bangun. Tapi kalau orang benar, orang percaya sama Tuhan, 7 kali jatuh, 7 kali gagal dalam kesempurnaan. Kalau dia mau bangkit percaya sama Tuhan, Tuhan masih bisa bangkitkan dia. Saudara, singkat saja saya mau berkata sama saudara pada bagian-bagian akhir ini. Ada banyak orang itu takut yang namanya gagal. Maunya berhasil tapi dengan cara instan. Kalau Anda tadi tulis mengatakan saya ingin berhasil hidup dalam Tuhan. Saya ingin berhasil dalam hidupku. Tahukah saudara, kunci keberhasilan itu adalah berani gagal. Saya ulang saudara yang, kunci keberhasilan itu adalah berani gagal. Kenapa orang gak berani gagal? Kenapa orang takut gagal? Karena dia pengen sukses berhasil secara instan dengan cepat. Mentalitasnya mentalitas instan. Kenapa orang takut gagal? Karena dia pengen berhasil dengan cara yang cepat. Gak ada seperti itu. Instan itu cuma ada di kopi, cuma ada di mie instan. Tapi sukses berhasil tidak ada di dunia dengan cara instan. Makanya kenapa orang takut gagal? Mau sukses dengan cara instan, pengen cepat. Gak bisa. Jadi kunci keberhasilan itu justru berani gagal. Orang yang takut gagal berarti dia tidak ingin sukses. Saya bukan sedang bermain kata-kata saudara ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Kalau orang takut gagal, gak berani gagal, berarti dia tidak ingin sukses, gak berani mencoba, berarti gak berani berhasil. Saya kunci dengan sebuah cerita tentang seorang bernama Thomas Alva Edison. Dunia kita semua berhutang kepada seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Apa jadinya ya? Dunia ini gak ada orang ini. Dunia dalam kegelapan. Kita bisa terang seperti pagi ini di gereja ini. Di rumah saudara bisa terang jam 5 pagi tadi. Itu karena jasa
penemuan Thomas Alva Edison. Tahukah saudara berapa kali dia mengalami kegagalan sampai menemukan keberhasilan lampu pijar yang menyala. Saya pernah baca itu 10.000 kali dia gagal. Tapi ketika dia ditanya, jawabannya begini tentang kegagalannya. Anda lihat screen yang terakhir buat Anda, PowerPoint terakhir. Dia berkata begini ketika orang mengatakan berapa kali Anda gagal. Jawabannya begini, saya bukan gagal 10.000 kali. Saya tidak gagal 1 kali pun. Itu kata Thomas Alva Edison. Padahal menurut penilaian kita 10.000 kali dia gagal. Tapi dia katakan begini, tetapi saya berhasil membuktikan bahwa ada 10.000 kali cara yang keliru. Kelihatannya sama, tapi ini lebih positif perkataannya. Makanya penting sekali dalam kegagalan seperti Thomas Alva Edison. Gagal. Seperti tidak ada keberhasilan kan. Kita tetap punya sudut pandang begini. Ada Tuhan. Ada pertolongan. Ada kehadiran Tuhan. Apalagi Anda mengalami berkat. Jangan sampai Anda berkata, oh ini kebetulan. Hidup kita orang benar, orang percaya ada di tangan Tuhan. Hidupku di tangan Tuhan. Jadi tidak ada namanya kebetulan, semua itu atas kehendak Tuhan, diizinkan Tuhan. Anda harus bisa melihat Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang kita jalani. Ada Tuhan. Meskipun Anda mengalami situasi yang buruk, mengalami kegagalan. Situasi yang buruk, kesulitan, kegagalan itu bukan akhir segalanya. Dan ingat saudara ya, keberhasilan itu sebuah perjalanan. Kalau Anda terus jalan bersama dengan Tuhan, tetap lihat Tuhan. Di depan itu ada pemulihan. Di depan itu ada namanya pertolongan, keberhasilan. Jangan takut yang namanya gagal. Gagal itu, kalau orang gagal, seringkali kenapa sih orang malu gagal? Karena orang berkata, dia bodoh, dia gak bisa apa-apa, dia orang lemah. Makanya malu gagal. Justru kegagalan pada saat dia bangkit kembali. Orang itu orang hebat. Udah gagal berkali-kali, ujungnya dia menang. Gagal berkali-kali dan sukses. Itu orang hebat mentalitasnya. Itu bukan mentalitas instan. Kunci kesuksesan itu justru berani gagal. Dan saya berdoa, situasi apapun yang sedang kita hadapi, buruk sekalipun, itu tidak akan bisa menghalangi Tuhan untuk mengangkat kehidupan setiap kita.